Di langit dekat perbatasan Iran, saat ini sedang ada sebuah drama senyap dengan taruhan yang sangat tinggi. Dua aset pengintai Amerika yang paling canggih sedang melakukan pengawasan intensif di sana. Ini bukan sekedar patroli biasa ya. Ini adalah operasi yang sangat terkoordinasi, menyorot langsung salah satu titik terpanas di dunia. Dan kita bicara soal aset yang bukan main-main. Ini ujung tombak teknologi intelijen Amerika. Di satu sisi, ada P-8A Poseidon Angkatan Laut. Itu kan dasarnya Boeing 737 yang disulap jadi pemburu kapal selam dan platform mata-mata. Wow! Di sisi lain, ada MQ-4C Tripon, sebuah drone raksasa yang bisa dibilang kayak satelit tapi terbang rendah. Mampu mengintai area seluas negara kecil selama berjam-jam tanpa henti. Oke, mari kita bedah pergerakannya deh. Karena detailnya di sini penting sekali. Data penerbangan menunjukkan P-8A Poseidon itu lepas landas dari pangkalan udara di Bahrain. Betul. Rutenya sangat jelas, langsung mengarah ke Selat Hormuz. Dan yang perlu Anda catat, ini misi kedua dari pesawat yang sama di area yang sama cuma dalam hitungan hari. Nah itu dia, artinya ada pola. Ada pola, ini disengaja. Dan hampir di saat yang bersamaan, dari arah lain, drone MQ-4C Triton lepas landas. Dari mana itu? Dari Abu Dhabi, rutenya menyisir Teluk Oman, tepat di sepanjang perbatasan maritim Iran. Jadi kalau Anda gambar di peta ya, ini kayak gerakan menjepit. Oh, menarik. Satu dari selatan, satu dari timur. Tepat. Seperti jaring intelijen yang dilempar dari udara. Ada satu detail dari penerbangan Poseidon yang menurut saya sangat-sangat menarik. Pesawat itu nggak cuma terbang lurus melintasi Selat Hormuz. Ia melakukan apa yang disebut pola terbang melingkar atau loitering. Jadi dia benar-benar muter-muter di atas titik yang sama untuk waktu yang cukup lama. Itu bukan manuver biasa kan? Jelas bukan, ini lebih mirip elang yang sedang mengincar mangsanya. Sebenarnya apa sih yang mereka coba capai dengan manuver seperti itu? Nah, manuver itu, kalau digabungkan dengan lokasinya, itu inti dari semua cerita ini. Selat Hormuz ya? Betul, Selat Hormuz itu bukan sekedar perairan. Itu urat nadi ekonomi global. Sekitar sepertiga minyak mentah dunia yang diangkut lewat laut harus lewat celah sempit itu setiap hari. Setiap hari? Kalau Selat Hormuz ditutup, bahkan cuma 24 jam saja, pasar energi global bisa langsung panik. Harga bensin di seluruh dunia bisa melonjak drastis. Jadi, menempatkan pesawat militer secanggih itu untuk muter-muter persis di atas keran minyak dunia ini, jelas ada pesannya. Tentu, pola terbang melingkar dalam bahasa intelijen itu artinya cuma satu. Pengawasan yang persisten dan terfokus. Mereka bukan cuma lewat. Bukan, mereka nongkrong di situ. Mengamati sesuatu dengan sangat saksama. Mungkin ada pergerakan kapal Garda Revolusi Iran, atau aktivitas di pelabuhan Bandar Abbas, atau bisa jadi mereka sedang memetakan pertahanan udara Iran di pesisir. Apapun targetnya ya? Apapun target spesifiknya, pesan yang lebih besar itu demonstrasi kemampuan. Pesannya itu kami bisa ada di sini, di halaman belakang kalian, selama yang kami mau, dan kami melihat semua yang kalian lakukan. Oke, jadi kita sudah identifikasi apa yang terjadi. Dua pesawat mata-mata canggih melakukan pengawasan intensif di lokasi yang super strategis. Pertanyaan berikutnya kan, mengapa sekarang? Nah, itu poin krusial. Konteks adalah segalanya. Betul. Aktivitas ini nggak terjadi di ruang hampa kan? Tepat. Semua manuver ini terjadi di tengah meningkatnya tensi antara Washington dan Teheran. Ada banyak sekali friksi, mulai dari program nuklir Iran sampai aktivitas proksi mereka di Timur Tengah. Jadi, penerbangan-penerbangan ini bukan penyebab ketegangannya. Melainkan gejalanya. Persis. Ini adalah wujud fisik dari perang urat syaraf yang sedang berlangsung. Jadi pada dasarnya, ini cara mereka bicara satu sama lain tanpa lewat jalur diplomasi formal, semacam percakapan lewat pergerakan aset militer. Tepat sekali. Dalam studi hubungan internasional, ini namanya signaling atau pemberian sinyal. Di era modern, di mana konflik terbuka itu terlalu berisiko, terlalu mahal, negara-negara besar itu berkomunikasi lewat tindakan. Setiap pergerakan kapal induk, setiap latihan militer, dan tentu saja, setiap penerbangan pesawat intai seperti ini adalah sebuah kalimat dalam dialog tanpa kata. Washington mengirim pesan, dan Teheran membaca pesan itu di layar radar mereka. Kalau kita pakai analogi kalimat tadi, berarti kalimat yang diucapkan oleh Poseidon dan Triton ini punya makna yang beda dong, kan? Beda sekali. Sama-sama pesawat intai,
tapi karakternya sangat berbeda. Sangat berbeda, dan perbedaan inilah yang membuat strateginya jadi berlapis. Coba pikirkan begini, P-8A Poseidon itu basisnya pesawat penumpang. Dia besar, terbangnya relatif rendah, berawak, dan cukup berisik di radar. Oke. Waktu Iran lihat Poseidon muter-muter di atas Hormuz, pesannya itu sangat jelas dan terang-terangan, kayak polisi yang sengaja nyalain sirene waktu patroli di lingkungan rawan. Saya mengerti. Pesannya, kami di sini, kami mengawasi, jangan macam-macam. Sangat asertif. Betul, itu sinyal kehadiran fisik yang konvensional. Oke, kalau Poseidon itu kayak ngirim pesan pakai pengeras suara, besar dan jelas. Berarti Triton ini kebalikannya ya. Sinyal yang dikirim mungkin lebih halus, tapi justru karena itu jadi lebih bikin merinding. Tepat sekali, Anda menangkap nuansanya dengan sempurna. Triton itu makhluk yang sama sekali berbeda. Ini drone high altitude long endurance. Terbangnya tinggi sekali kan? Sangat tinggi, di atas 15 km, jauh di atas jalur penerbangan komersial. Dan bisa ada di udara lebih dari 24 jam. Dia itu seperti hantu di stratosfer. Wow. Jadi pesan yang dikirim Triton itu jauh lebih subtil tapi bisa dibilang lebih mengancam secara psikologis. Pesannya adalah, kemampuan pengawasan kami itu melampaui apa yang kalian bayangkan. Kami bisa melihat kalian kapan saja dari ketinggian yang sulit kalian jangkau. Dan kami tidak butuh pilot di kokpit untuk melakukannya. Jadi ini bukan sekedar sinyal kehadiran, ini pamer superioritas teknologi. Benar. Satu aset pamer otot, yang satu lagi pamer otak. Oke, jadi kita punya dua jenis pesan yang sangat kuat, dikirim bersamaan di salah satu wilayah paling mudah terbakar di dunia. Logikanya, situasi kayak gini pasti memicu reaksi publik kan? Seharusnya begitu. Entah pernyataan pers dari Pentagon, kecaman dari Iran, atau setidaknya perang kata-kata di media. Tapi yang terjadi? Justru sebaliknya, hening. Ya, kesunyian total. Tidak ada satupun komentar resmi dari kedua belah pihak. Baik Amerika maupun Iran memilih diam 1000 bahasa. Nah ini yang aneh. Dan ironisnya, kesunyian inilah yang mungkin jadi bagian paling berisik dari semua ini. Ini kesunyian yang diperhitungkan. Oke, ini bagian yang bikin saya bingung. Kenapa diam? Aktivitasnya kan sangat terbuka, data penerbangannya bahkan bisa dilacak oleh penghobi di internet. Kenapa nggak ada yang mau mengakuinya? Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat penting tentang bagaimana konflik modern dikelola. Ada beberapa kemungkinan di sini. Oke. Yang paling sederhana, ya ini bisa dianggap prosedur operasi standar atau SOP. Misi intelijen itu kan hakikatnya rahasia. Mengomentarinya secara publik, itu berarti mengkonfirmasi sesuatu. Dan badan intelijen biasanya benci melakukan itu. Tapi argumen itu rasanya agak lemah, nggak sih? Mengingat betapa publiknya data penerbangan ini, sulit menyebutnya rahasia kalau semua orang bisa lihat di flight radar 24. Benar. Rasanya kayak ada gajah di dalam ruangan yang semua orang pura-pura nggak lihat. Dan itulah yang membawa kita ke kemungkinan kedua, yang jauh lebih strategis. Ini adalah kesunyian yang disengaja. Kedua belah pihak memilih membiarkan tindakan di lapangan yang berbicara, bukan politisi di depan mikrofon. Maksudnya? Coba kita pikirkan skenarionya. Seandainya Gedung Putih bilang, ya kami melakukan pengawasan, itu akan memaksa Teheran merespon keras untuk jaga muka. Mungkin dengan mengeluarkan ancaman. Tiba-tiba kita punya eskalasi retorika yang bisa lepas kendali. Dan memicu insiden nyata di lapangan. Tepat. Jadi dengan tetap diam, mereka menjaga konflik ini tetap di level operasional, bukan politis. Komunikasi tetap terjadi, tapi salurannya bukan lewat duta besar di PBB, tapi lewat operator drone di pangkalan udara dan perwira radar di Iran. Yang rumit. Amerika menunjukkan kemampuannya, Iran menunjukkan mereka sadar sedang diawasi. Siklus ini memungkinkan kedua pihak untuk menang. Menang dalam artian? Amerika bisa kumpulkan intelligence dan menegaskan dominasi. Iran bisa menunjukkan ke rakyatnya bahwa mereka waspada dan tidak gentar. Semua ini terjadi tanpa ada satu peluru pun yang ditembakkan. Wow, ini pola pikir yang menarik. Jadi ini semacam diplomasi via radar. Sebelum kita terlalu jauh, mari kita rangkum dulu poin-poin utamanya buat Anda yang mendengarkan. Silakan. Pertama, 2 pesawat mata-mata tercanggih Amerika, P-8A Poseidon dan MQ-4C Triton, sangat aktif mengawasi perbatasan Iran. Kedua, lokasinya sangat krusial, Selat Hormuz dan Teluk Oman. Arteri ekonomi dunia. Betul. Ketiga, ini bukan kejadian sekali lewat. Pola penerbangan yang berulang dan manuver yang spesifik menunjukkan ada misi yang jelas. Keempat, semua ini terjadi di tengah memanasnya hubungan AS dan Iran.
konteksnya penting. Dan kelima, yang paling membingungkan sekaligus paling penting, secara resmi kedua belah pihak bungkam. Jika kita sintesiskan semua elemen itu, apa yang sedang kita saksikan, ini adalah contoh buku teks dari konflik abad ke-21. Ini bukan perang terbuka kayak di film. Bukan. Para analis menyebutnya kompetisi di zona abu-abu, atau semacam perang dingin 2.0. Arena pertempurannya sekarang ya ruang cyber, perang informasi, sanksi ekonomi, dan tentu saja pengawasan dan pergerakan militer yang ambigu seperti ini. Tujuannya bukan untuk menghancurkan musuh ya. Tujuannya bukan untuk menghancurkan secara fisik, tapi untuk terus-menerus menekan, mengumpulkan intelijen, dan menguji batas kesabaran lawan tanpa melewati ambang batas perang terbuka. Ini permainan catur geopolitik yang sangat kompleks, dan drone serta pesawat intai adalah pion-pion utamanya. Ini benar-benar mengubah cara kita memahami apa itu konflik dan damai. Batasannya jadi kabur. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Mengingat teknologi pengawasan yang kita diskusikan ini, coba kita pikirkan, seberapa banyak komunikasi nyata antar negara saat ini yang terjadi secara diam-diam. Bukan di ruang konferensi pers atau sidang PBB, tapi melalui pergerakan aset-aset yang terlihat di layar radar. Dan apa artinya ini bagi cara kita memahami diplomasi dan konflik di abad ke-21? Sebuah era di mana bisikan data dari mesin mata-mata mungkin punya bobot yang sama pentingnya, atau bahkan lebih penting daripada pidato seorang kepala negara.